Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi SVVA 2D Frame untuk menghitung portal dengan kaki sama tinggi dan portal dengan gerber ya. Dua materi ini sudah saya upload di Google Classroom, bisa dibuka lagi. Apabila belum mendownload, silahkan di-download ya. Ada 4 halaman. Ini halaman pertama saya hitung secara manual ya. Kemudian halaman keduanya saya hitung, saya gambarkan MDN-nya ya. Begitu juga dengan portal dengan gerber ya. Di belakang juga ada gambar MDN-nya. Baik, kita mulai ya. Perlu perhatikan ya, bahwa untuk portal sisi sebelah sini ya, apabila portalnya murni seperti ini ya, itu harus sama. Kalau di sini 1,5, di sini juga 1,5 ya. Di sini 10,5, di sini juga harus ke 10,5 ya. Apabila portalnya murni berupa portal sederhana seperti ini ya. Jadi sisi sebelah sini harus sama dengan ini, dan sisi sini juga harus sama dengan sebelah sini. Oke, kita mulai saja. Kita buat dulu gerbernya, maaf, portalnya ya. Ada 3 batang, membutuhkan 4 titik. Kita mulai dari grid 00 ya. Kemudian setinggi 4 meter, kemudian klik lagi sepanjang 6 meter ya. Klik lagi sepanjang ke bawah sepanjang 4 meter. Oke, sudah jadi. Tinggal kita hubungkan add frame element ya. Klik titik 0 buat titik 1 ya. Klik lagi add frame, klik titik 1, klik titik 2, klik lagi add frame, klik titik 2, klik titik 3. Oke, sudah jadi. Kita lihat soal, ada beban merata tidak sempurna ya, artinya hanya sebagian. Nah, cara memasukkan di aplikasi ya, klik pembebanan, klik distribute ya, select frame-nya. Oke, langsung kita masukkan di soal 2 ton per meter. Kita rubah ke kilo jadi 2000 ya, ton ke kilo jadi 2000. Tinggal oke saja, tidak usah lagi dikali 2 dikali 3 ya, tidak perlu, cukup langsung masukkan saja. Kemudian berakhir juga dengan sama ya, 2000. Oke, apabila bentuknya itu bukan segitiga, maka di awal itu ya, kita lihat tergantung ya. Kalau segitiga sebelah kirinya tinggi, misalkan 2 ton, yang sebelah kanannya 0, berarti pengisian start loadnya 2000, pengisian end loadnya 0, begitu ya. Saya kasih tipsnya karena ini beban merata, jadi 2000 di awal sampai di akhir sama 2000 kg. Nah, kemudian jaraknya di soal, jaraknya dimulai dari jarak 3 meter sampai 6 meter. Di sini kita rubah dulu ya, jadi 3. Oke, end distance juga 6 ya, sama, sudah sama, tinggal kita save. Jadinya seperti itu ya, sama dengan soal. Kemudian ada beban terpusat di sumbu atau di join. Klik nodal point load ya. Kita klik titik 1, kemudian kita masukkan beban datanya, ada 3 ton di situ ya, masukkan dari 3000 ya, langsung kita rubah ke kilo 3000. Kemudian sudutnya, nah sudutnya karena dia dari kiri ke kanan, sudutnya sebesar 180 ya, diingat ya. Kalau dari kanan ke kiri 0, kalau dari atas ke bawah 90 derajat, kalau dari kiri ke kanan ya 180. Save. Oke, sesuai ya, 3000 kg. Kemudian nah, karena F1 itu adalah masuk ke tengah-tengah bentang ya, kita harus menambahkan, supaya kuat, menambahkan yang namanya add internal pin ya. Kita klik, kita taruh di awal pembebanan ya, seperti itu
ya, karena dia berada di tengah-tengah bentang. Apabila tidak diberi perkuatan, ya, kalau balok itu berarti balok anak, kalau baja itu berarti harus ada sambungan, ya, harus dikasih perkuatan, maka dia tidak akan kuat, ya. Oke, sudah kita kasih. Perhitungan termasuk beban bentang lebar itu lebih dari 5 meter. Oke, semua beban sudah kita masukkan. Sekarang kita masukkan tumpuannya, ya. Tumpuannya, ingat, sendi di titik 0, kemudian sendi juga di titik 3. Oke, jangan salah ya. Oke, bisa kita lihat hasilnya. Yang di A dulu ya, dengan lembar jawaban pekerjaan yang saya hitung secara manual, bahwa RAV bawah 0,5 ton, kemudian RAH 0,375, ya, kalau saya dari sini di layar 375 kg. Kemudian di titik B, RBV ke atas 6,5 ton atau 6.500 kg, kemudian RBH 2625 kg, ya, sama, jadi sama. Kemudian lihat, kita bandingkan hasil manual gambar MDN saya, ya. Kita lihat, ya, di sisi sebelah sini, ya, ini sama 1,5 ton atau 1.500 kg, ya. Di batang AD itu sama 1,5 ke atas, dan di samping 1,5 juga. Kemudian kita cek juga ada 0. Nah, di titik C harus 0, ya. Di sini harus 0, ya. Kemudian di sisi sebelah sini sama, ya, 10.500 kg, sama dengan yang saya gambarkan, ya. Ini untuk momennya, dan untuk lintangnya seperti ini hasilnya, ya. Lintang di batang AD sama 375 kg, untuk batang D sampai C 500 kg, kemudian C sampai E turun jadi 6.500, ya. Kemudian batang BE atau batang 23 itu lintangnya sebesar 2625, ya, untuk normalnya, ya. Nah, di sini untuk normalnya di aplikasi tidak terhitung, ya. Ada sedikit perbedaan, di saya ada reaksi karena normal itu adalah gaya yang bekerja searah dengan batang, jadi saya masukkan. Di aplikasi mungkin tidak dihitung. Itu yang pertama. Jadi bisa menggunakan aplikasi, berarti normalnya tidak terhitung, atau kita hitung secara manual, kita masukkan, ya, untuk keamanan. Kemudian langsung kita buat soal nomor 2, ya. Nomor 2, ini oke, saya ada soal ini, kita buat dulu. Titik 00 kita mulai seperti biasa, kemudian di titik setinggi 4 meter, kemudian sepanjang 6 meter, kemudian di bawah 4 meter, kemudian dari titik 2 ke kanan panjang 3 meter, 9. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita masukkan frame-nya, add frame, 0 ke 1,
frame 1 ke 2, frame 2 ke 3, dan frame 3 ke 4. Oke, ada pembebanan. Oke, kita masukkan beban terpusat ya di tengah batang, pilih point load ya. Select frame-nya dulu, masukkan distance, jaraknya 1,5 ya, 1,5 meter, loadnya 2 ton atau 2000. Oke, sudutnya dari atas ke bawah 90 derajat. Oke ya, jarak 1,5. Kemudian ada jarak 5 meter dari awal titik 1, tambahkan ya 5 meter. Point load juga ya, klik frame-nya, jaraknya 5 meter sudah terketik di situ. Tinggal bebannya 3 ton atau 3000. Oke, save ya, sudah ya. Ini ada lagi bebannya terberat di sini di batang 24. Point load ya, kita klik frame-nya, distance jaraknya 2 meter ya dari sumbu dari titik 2. Kemudian bebannya 2 ton atau 2000. Ini 2000, save ya. Itu ya. Kemudian ada S ya, sendi atau sambungan. Pertama S, kita add internal pin ya. Add internal pin kita taruh di jarak 3 meter di sini ya, titik merah itu. Kemudian ada add internal pin lagi di jarak 1 dari titik 2 ya, di situ ya. Oke, kemudian kita tinggal memberikan tumpuan ya, semua sudah kita masukkan tumpuannya, sendi dan sendi di titik 0 dan sendi juga di titik 3. Oke, kita lihat hasilnya bersama-sama ya untuk komen. Oh maaf, di T4 tumpuannya belum ya, roll di titik 4 sudut 90 derajat. Oke ya, ini momennya. Ini kita cross check ya perhitungan manual saya dengan di titik 0 atau di titik A ya, kita cross check bahwa RAV 1,8 di manual saya 1,8, tapi di aplikasi 1833. Nah, sebenarnya ini perhitungan RAV manual saya hanya mengambil satu angka di belakang koma. Saran saya nanti pada saat menghitung manual, hasil baginya banyak koma di belakang angka, banyak angka di belakang koma, ditulis saja ya. 11 bagi 6 itu hasilnya sebenarnya 1,8333 ya, tinggal nanti ditulis saja karena nanti berpengaruh ke reaksi. Kemudian ke RAH ya, RAH nah berpengaruh di sini nanti ya. RH nya di manual saya tulis cuma 0,6, tapi di aplikasi 625. Jadi banyaknya angka di belakang koma itu berpengaruh. Beralih ke B juga, RBV di manual saya 4,2, tapi ini saya pembulatan, tapi di aplikasi 4.166,667 atau 4,166. Harusnya ditulis 4,166 ya di manual saya.
Dan di RAH nya di manual saya, di RBH maaf, di manual saya RBH nya 0,65, di sini 625 kg, di aplikasi 625 kg. Jadi saran saya untuk reaksi tumpuan ya, pada saat menghitung reaksi tumpuan di manual, kasih angka di belakang koma itu sampai minimal 3, jangan cuma 1. Nah, itu saran saya. Oke, untuk sendi, maaf, untuk momennya, gambar momen kita lihat di gambar momen di halaman 2 di belakang soal. Berpengaruh sedikit di gambar momen ya, tapi bentuknya sama, kemudian lintang ya sama, kemudian normal. Oke, kemudian ini jangan lupa untuk di generate report. Oke, begitu tutorial penggunaan aplikasi SW Variable Frame untuk menghitung portal. Sampelnya portal dengan kaki sama tinggi dan portal dengan berber yang sudah saya upload materinya beberapa minggu yang lalu, silahkan untuk di download. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita harus tetap memberikan pelajaran mata kuliah di saat pandemi COVID seperti ini, maka saya berinovasi untuk penggunaan aplikasi pada pelajaran Satika Mekanika 2. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.